Saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita tidak belajar dari Yesus bahwa hal pertama bagi Tuhan adalah kemurahan hati, kita kehilangan sesuatu yang penting untuk menjadi murid-muridnya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja tanpa belas kasihan adalah gereja yang tidak mengikuti jejak Yesus. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih kami haturkan kepadamu karena pada pagi hari ini kami kembali bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oleh sebab itu, kami mohon padamu ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami dapat hidup seturut teladan suci-Mu dan menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang selalu mewartakan cinta dan belas kasihan-Mu kepada semua saudara dan saudari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini, catatan dari kitab Kejadian menempatkan kita pada suatu situasi, yaitu kematian Sarah. Kita bisa membayangkan suasana duka, membayangkan rasa kehilangan, perpisahan yang dialami oleh Abraham dan putranya Ishak. Kematian pendamping seumur hidup yang dengannya dia telah menempuh jalan cinta yang panjang, membuat Abraham bersiap untuk perjalanan perjumpaannya dengan Tuhan. Abraham di saat-saat usia tuanya
bersumpah kepada salah satu hambanya, khususnya yang tertua dari semua hambanya, untuk mencarikan istri bagi putranya Ishak. Dan ia menetapkan syarat bahwa perempuan yang akan menjadi istri Ishak adalah perempuan yang berasal dari negeri nenek moyangnya. Sebagai seorang ayah, Abraham mempersiapkan Ishak untuk menjalani kehidupannya, untuk memiliki seorang istri dan warisan yang akan ia berikan kepada Ishak. Hamba yang disumpah oleh Abraham juga menepati janjinya. Kepada Ribka, hamba itu memperkenalkan Ishak, dan dengan kehadiran Ribka dapat menghibur kesedihan yang dialami oleh Ishak. Abraham yang beriman memberi jalan bagi keturunannya, mempersiapkan putranya Ishak untuk mengambil peran dan menyatukan kembali keturunannya di bawah tatapan Tuhan. Tuhan di atas segalanya membuat kita memahami kesinambungan seluruh hidup kita sebagai panggilan dan tindak lanjut terlepas dari keraguan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi kematian dan masa tua, hanya cinta keluargalah yang diupayakan untuk mengambil langkah definitif mencari Tuhan dengan keberanian, seperti yang terjadi pada Abraham. Tidak lain adalah cinta yang menghibur yang ditemukan oleh Ishak bersama Ribka untuk mengatasi kehilangan ibunya. Di tengah rasa sakit, Tuhan muncul sebagai jurumudi dari penggenapan janjinya. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita juga diperkenalkan oleh Yesus dengan seorang yang bernama Matius. Dia adalah seorang pemungut cukai dan juga seorang pendosa di mata semua orang. Hanya Yesus yang dapat melihat melampaui dosa-dosanya dan melihatnya seorang manusia. Dan dia memanggil Matius dengan segenap cinta dan belas kasih untuk menjadi salah satu rasulnya. Yesus menunjukkan kepada kita hari ini bahwa cara memandang orang-orang yang karena berbagai alasan tidak memenuhi standar moral, orang-orang yang bertindak seperti yang ditentukan. Yesus melihat mereka sebagai orang-orang yang butuh pertolongan, sebagai korban dari kehidupan status sosial, dan orang-orang ini lebih membutuhkan bantuan daripada suatu kutukan. Yesus juga telah mengajarkan kepada kita bahwa orang sehat tidak butuh dokter, tetapi orang sakit. Hal pertama yang mereka butuhkan bukanlah seorang guru hukum untuk menghakimi mereka, tetapi seorang dokter yang ramah untuk membantu mereka agar mereka dapat sembuh. Beginilah cara Yesus melakukan kebaikan kepada semua orang, bukan sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman, tetapi sebagai seorang dokter yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita tidak belajar dari Yesus bahwa hal pertama
bagi Tuhan adalah kemurahan hati. Kita kehilangan sesuatu yang penting untuk menjadi murid-muridnya. Paus Fransiskus mengatakan bahwa gereja tanpa belas kasihan adalah gereja yang tidak mengikuti jejak Yesus. Kita semua telah menerima panggilan untuk kehidupan Kristiani. Tuhan telah menciptakan kita untuk memberikan pelayanan yang nyata kepadanya masing-masing dari kita. Kita memiliki misi seperti mata rantai. Kita harus melakukan pekerjaan yang Dia suruh kita lakukan dengan baik. Karena itu marilah kita percaya kepadanya dan rahmat-Nya yang telah memanggil kita seperti Matius. Yesus memanggil siapapun yang Dia inginkan, seperti dalam kasus seorang pemungut cukai. Untuk mengikuti Yesus, kita harus selalu mengambil resiko. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.